Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsiril Quran li Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah kita sudah baca 3 ayat dari 7 ayat yang berentet berurut di surah Al-Hajj, yang mana setiap ayat tersebut ditutup dengan 2 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita baca ayat yang keempat. Kata beliau rahimahullah, wa khatmul ayati ar-rabi'ati bil aliyyil kabir, atau khatama al-ayata ar-rabi'ata bil aliyyil kabir lianna 'uluwahu al-mutlaq wa kibriya'ahu wa 'azamatahu wa majdahu tadmahillu ma'al makhluqatu wa yabtulu ma'aha kullu ma 'ubida min dunihi wa bi itsbati kamali 'uluwihi wa kibriya'ihi yata'ayyanu annahu huwal haqqu wa ma siwahu batilun. Coba mushafnya ada. Kemudian ayat yang keempat, yaitu ayat 62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala al-haq, dan semua yang disembah, diibadahi, didoai selainnya adalah al-batil, kebatilan. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ini jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat yang keempat dengan nama Al-Ali dan Al-Kabir. Kenapa? Lianna 'uluwahul mutlaqa, karena ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala yang mutlak. Di sini ulu tentunya selalu kita hadirkan. Ulu ada 3. Ulu dzat, uluul qadar, ulu al-qahr. Wa kibriya'ahu, dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'azamatahu, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa majdahu, dan kemuliaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadmahillu ma'ahal makhluqat, makhluk seluruhnya akan tadmahillu, akan sirna, hilang ya bersama itu semua. Maksudnya tidak ada apa-apanya ya. Coba kita lihat ya. Tidak usah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Kabir ya. Coba kita lihat ini diri kita dibanding ya langit ini, bumi ini, bagaimana kita kecilnya. Tidak ada apa-apanya kan ya. Kita melihat berdiri di bawah gunung yang tinggi ya, dari sisi tinggi. Kalau tadi dari sisi besar kita tidak ada apa-apanya. Coba lihat ini, masjid ini saja besarnya menampung banyak ribuan jamaah, kita kecil sekali. Paham ini? Dari sisi ketinggian antum lihat langit, antum lihat gunung ya, atau tidak usah gunung, tower saja lihat mendongak antum ke atas tingginya. Paham ini? Itu makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sirna semuanya makhluk. Paham ini? Tenggelam. Wa yabtulu ma'aha kullu ma 'ubida min dunillah, dan batil bersama itu semua, bersama ketinggian Allah ya, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah ya, batil semua bersamanya, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apa, kecil ya, sama makhluk seperti kita. Bahkan langit dan bumi sekalipun yang besarnya, luasnya, tingginya juga sama, makhluk, tidak boleh kita sembah. Bisa paham ini? Baik. Antum ingat itu hadis apa tentang perbandingan antara langit dan bumi dengan kursi?
Antum masih ingat bagaimana langit dan bumi ini dengan kursi? Apa itu kursi? Mawdi'ul qadamain, itu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya ini langit dan bumi? Seperti gelang. Ya, gelang ya. Antum mau gelang besar bagaimana? Gemuk bagaimana orangnya kita? Ya, antum anggaplah gelang paling besar bagaimana? Seperti ini misalnya, seperti piring yang dilempar di padang pasir. Ya, padang pasir. Ya, di gurun. Padang pasir. Itu apa itu? Kecil itu dibanding luasnya padang pasir. Itu baru antara langit dan bumi dengan kursi. Kursi dengan arsy. Ayo, bagaimana? Seperti itu pula. Lah bagaimana pencipta itu semua? Bisa pahami? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Akbar, Al-Kabir. Ya, Allahu Akbar. Bisa pahami ini? Kemudian kata Syekh, wa bi itsbati kamali uluwihi wa kibriyaihi yata'ayyanu annahu huwal haqqu wa ma siwahu batil. Dan dengan menetapkan kesempurnaan uluwullah, ini ulu tiga ya, ya, ulu dzat, ulu qadar, ulu al-qahr. Dengan menetapkan kesempurnaan ulu Allah Subhanahu wa taala dan kibriya Allah Subhanahu wa taala, maka yata'ayyanu, jelaslah bahwasanya dialah semata yang al-haq. Karena nama al-haq yang sebutkan tak? Dzalika bi anna Allah huwa al-haqqu. Ini nama Allah juga ya. Karena itu ada orang namanya Abdul Haq, ya, Abdul Haq, hamba Allah al-haq. Bisa paham ini? Nampak jelas ya, ta'ayyanu, terang bahwasanya dialah semata al-haq. Karena ada dhamir fasl, ya, maknanya apa ini? Takhsis. Wa ma siwahu batil, dan apa yang selainnya adalah kebatilan, batil. Ya, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa baca? Baca sob. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa khatama al-ayat al-khamisata bil latifil khabiri ad-dalaini ala sa'ati ilmihi wa khibratihi bil bawatini kadh-dhawahiri wa bima tahtawi alayhi al-ardu min asnafil buduri wal wanin nabati wa annahu النباتات وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. طيب. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa khatamal ayat al-khamisata bil latifil khabir. Dan Allah menutup ayat yang kelima dengan al-latif al-khabir, itu ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Innallaha latifun khabir. Tidakkah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang dengannya menjadilah bumi itu mukhdarrah, bumi menjadi hijau. Asalnya kering, kerontang, ya, kuning, atau misalnya warna apa itu? Warna tanah, ya, coklat atau kuning atau hitam. Turun apa? Turun air hujan. Jadi apa? Jadi hijau, menghijau, hidup ya. Bisa paham ini? Innallaha latifun khabir. Allah tutup dengan dua nama ini, latifun khabir. Baik. Apa maknanya? Ad-dalaini ala si'ati ilmihi. Yang mana dua nama ini menunjukkan keluasan ilmu Allah. Wa khibaratihi bil bawatini kadh-dhahiri, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang rinci terhadap perkara-perkara yang tersembunyi, sama seperti yang nampak. Maksudnya tidak ada bedanya. Kalau kita beda ya, yang nampak yang tersembunyi, tentunya yang tersembunyi lebih sulit. Ya, kita harus cari, teliti dan seterusnya. Kalau Allah tidak, sama ya. Al-Latif Al-Khabir.
Begitu pula Allah maha luas ilmunya, ya, dan ilmu yang rinci tentang wa bima tahtawi alaihi al-ardu, apa yang terkandung dalam bumi, apa yang bumi kandung dalamnya, min asnafil budur, dari macam-macam bibit benih, budur biji, wa alwanin nabatat, warna-warna tumbuh-tumbuhan. Sama ini makna al-khabir. Wa annahu latafa bi ibadihi haitsu akhraja lahum asnaf al-arzaq bima anzalahu minal ma'in namir wal khairil ghazir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap hamba-hambanya dari sisi Allah mengeluarkan untuk mereka bermacam-macam rezeki, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari air dan kebaikan yang sangat banyak. Bisa paham ini? Ya, turun air hujan luar biasa. Ya, kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, tumbuh berbagai macam tanaman, tumbuhan, manfaat untuk manusia. Paham ini? Karena air tentunya bukan hanya untuk tumbuhan, ya, untuk kita sendiri, untuk kita pakai makan, minum, ya, mandi, MCK, belum lagi hewan ternak. Paham ini? Ya, dan juga untuk tumbuhan, ya, untuk tumbuhan. Ya, itu gratis semua, ya, itu gratis semua, ya, tidak usah bayar, gratis, turun terpakai. Ini ayat yang kelima. Terus yang keenam, wa khatama al-ayat as-sadisata bil ghina al-hamid بالغني الحميد بعدما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيها من المخلوقات وأنه لم يخلقها حاجة منه لها فإنه الغنى المطلق فإنه الغني المطلق ولا ليتكامل بها فإنه الحميد الكامل وليدلهم على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه وأنه حميد في أقداره حميد في شرعه حميد في جزائه فله الحمد المطلق ذاتا وصفات وأفعالا سبحان الله. Baik. Wa khatamal ayat as-sadisata bil ghani al-hamid, dan Allah menutup ayat yang ke-6 dengan dua nama al-ghani al-hamid. Apa itu? Ayat yang ke-6, alam tara lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Hanya milik Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, ada jar majrur di awal kalimat, kemudian ada isim setelahnya. Itu kemungkinan besar adalah mubtada khabar. Khabarnya muqaddam, mubtadanya muakhar. Di situ ma mausulah, itu mubtada muakhar. Nah, dikedepankannya ini ma'mul ini dari amilnya, maka lahir makna takhsis. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh, ya, ini di antara lafaz umum, seluruh yang ada di langit-langit dan seluruh yang ada di bumi, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Dan ini diikrar oleh setiap orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, akui inna lillahi, kan? Sesungguhnya kami milik Allah, kita milik Allah, harta kita milik Allah, semua milik Allah. Paham ini? Baik. Oleh karena itu kalau Allah mau ambil, ya tidak bisa ditahan, tak? Ya, paham ini? Itu seperti Ummu Sulaim ketika anaknya Abu Talha radhiyallahu anhu itu meninggal, ya, saudara seibunya Anas bin Malik, adiknya, ya, adik seibu meninggal masih bayi. Wow, luar biasa ini. Nah, itu ada tekniknya dari Ummu Sulaim, bagaimana menyampaikan informasi tersebut tanpa membuat suaminya marah. Ya, dikasih. Ya, bagaimana kalau ada orang meminjamkan barang kepada orang lain, kemudian dia mau ambil itu barang, apakah salah? Tidak boleh. Ya, bolehkah yang dipinjami menahan? Jangan kau ambil dulu. Tidak bisa. Karena bukan dia yang punya. Nah, baru dikasih tahu bahwasanya anaknya sudah diambil oleh punya, itu diambil oleh Allah, maksudnya meninggal. Paham ini? Baik. Perhatikan. Ba'dama dzakara mulkahu lis samawati wal ard. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kekuasaan Allah, kerajaan Allah, kepemilikan Allah terhadap
langit-langit dan bumi. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tutup dengan dua nama ini, wa ma fihima minal makhluqat, dan juga setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya milik Allah apa yang ada di langit dan bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi itu milik Allah, di bawah kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan ini al-ghani wa annahu lam yakhluqha hajatan minhu laha. Dan Allah tidak mencipta makhluk itu karena Allah butuh terhadapnya, hajatan minhu, kebutuhan dari Allah untuk terhadap makhluk, tidak. Allah al-ghani, yang maha kaya, maha cukup, tidak butuh siapapun juga. Allah cipta ini bukan karena Allah butuh, tidak. Paham ini? Fa innahul ghaniyul mutlaq, karena dialah Allah yang maha kaya secara mutlak. Ya beda kita kadang ini dikasih gelar goni, ya. Seperti misalnya Yusufu Goniyun, Yusuf Goni, Yusuf kaya. Ini kaya kita nisbi, kaya kita terbatas. Goninya ya paling uangnya 10 miliar, ya paling uangnya 100 M, terbatas, sedikit. Ya, ini 10 M cuma bisa dipakai apa ya? Bisa paham ini? Tidak bisa pakai beli pesawat. Ya, intinya terbatas. Semua, termasuk orang yang terkaya pun goninya itu dibilang juga kaya, tapi ya terbatas, penuh dengan kekurangan. Tapi Allah al-ghani, luar biasa. Kekayaan Allah ya tidak terbatas, dan Allah cipta kita bukan karena Allah butuh. Ya, bisa paham ini? Bukan karena Allah butuh kepada kita. Bahkan semua kekayaannya orang yang kaya itu miliknya al-ghani. Semua kecukupan yang kita miliki, semua makhluk miliki, itu dari al-ghani. Ya, paham ini? Laisal ghina an kathratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Itu semua dari al-ghani, Allah Subhanahu wa taala, yang maha kaya, maha cukup. Paham ini? Wala liyatakammala biha, dan juga Allah tidak mencipta makhluk ini agar Allah sempurna dengannya. Allah sudah sempurna. Ya, fa innahul hamidul kamil, karena Allah maha terpuji. Ya, untuknya lah segala pujian. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham ini? Ya, Allah yang maha terpuji, sempurna. Ya, paham ini? Waliyadullahum ala annahum kulluhum fuqara'u ilaihi min jami'il wujuh. Dan ini juga menunjukkan ini nama al-ghani, bahwasanya mereka seluruhnya itu hamba makhluk itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisi. Karena itu kita bilang tadi, semua kecukupan itu hanya datang dari Allah al-ghani. Semua kekayaan hanya datang dari Allah al-ghani. Berarti siapa yang butuh? Kita atau Allah? Kita yang butuh. Ya, kita bisa tercukupi, alhamdulillah, itu karena Allah yang kasih. Allah al-ghani yang kasih. Kita bahkan dapat kekayaan, kelebihan harta, Allah al-ghani yang kasih. Ya, jadi kita ini berarti apa? Fuqara ila Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Ya, ternyata ayat itu juga ditutup dengan dua nama ini. Ya, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Datang orang Yahudi, naudzubillah. Ya, dia bilang innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Memang kafir ini, luar biasa ini. Orang Yahudi memang ya sampai detik ini tidak ada berhenti-berhentinya bikin kerusakan di atas muka bumi. Ya, dan ingat Allah maha tahu, maha melihat, maha mendengar makar mereka, kejahatan mereka. Jangan kira ya, jangan kira, jangan menyangka Allah tidak akan balas. Ya, pembalasan Allah, iqab Allah itu mengerikan, sangat cepat. Innallaha sari'ul iqab, sari'ul hisab. Tapi kan kita tidak perlu tahu. Ngapain habis waktu kita pantau ini adab apa yang sudah turun sama mereka? Ya kan? Pasti itu, sudah pasti. Kalau mereka tidak tobat, pasti. Kalau bukan di dunia, alam barzah, tunggu. Akhirat jangan tanya, full. Ya, disempurnakan siksaan. Ya, dan juga tentunya orang-orang yang mungkin tinggal di sana, yaitu tahu apa yang terjadi di sana. Cuma mungkin kita yang tidak tahu. Ya, coba lihat Fir'aun, laknatullah alaih. Itu bayangkan, air jadi darah, ya, paham ini? Diutus kummal kutu, ya, dan seterusnya banyak. Ya, turun, ya, peringatan, tidak juga goyang. Itu kan belum tentu ditahu oleh penduduk negeri yang lainnya yang hidup di masa itu.
Tapi itu adab sudah turun, ya teguran sudah turun. Bisa paham ini? Baik. Ada 9 ayat ya turunkan kepada Nabi Musa. Tufan, ya tornado, anginnya sangat kencang, itu banyak sekali. Kumal, ad-dafadi', ya kodok, katak, ya tiba-tiba banyak datang kata atau dari mana, ya memenuhi apa? Bisa paham ini? Baik. Ini orang-orang Yahudi, ya orang-orang kafir mengatakan sebaliknya. Allah yang fakir, mereka yang kaya. Allah cuma bilang apa? Sanaktubu ma qalu. Ya, paham ini? Allah akan tulis apa yang mereka ucapkan. Maksudnya tunggu, itu sudah tertulis dan akan dibalas. Ya. Dan pembalasan Allah nanti akan sebutkan, Allah juga Maha terpuji di situ. Allah Maha mampu membalas, ya, Maha mampu membalas. Baik. Kemudian kata Syekh, wa annahu hamidun fi aqdarihi, hamidun fi syar'ihi, hamidun fi jazaihi. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji pada takdir-takdirnya, ketentuan-ketentuannya. Hamidun fi syar'ihi, Allah Maha terpuji dalam syariatnya. Hamidun fi jazaihi, Allah Maha terpuji dalam pembalasannya. Sebab ini falahul hamdul mutlaqu, maka hanya milik Allah pujian yang mutlak, zatan, dari zat Allah atau sifatnya atau af'alnya, perbuatan-perbuatan, semua terpuji mutlak. Nah, beda kita tadi namanya misalnya Hamid, ya Hamidun, Ghaniyun, Hamidun, dan namanya Hamid tapi perbuatannya tidak terpuji, akhlaknya tidak terpuji, ya, dan seterusnya. Tapi Allah tidak. Ya, Allah Al-Hamid, miliknya lah semata pujian yang mutlak, zatan wa sifatan wa af'alan. Terus wa khatmul ayati sabi'ati bir-ra'ufir rahim, ay min ra'fatihi wa rahmatihi wa taskhirihi al-makhluqat li bani adam wa hifdhis samawati wal ard wa ibqa'uha li'alla tazula fatakhtalla masalihuhum wa min rahmatihi sakhkhara lahumul bihara litajriya fi manafi'ihim wa masalihihim فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليهم وأبقاه. Terakhir ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 65, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi innallaha bin nasi laraufur rahim. Tidakkah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian semua yang ada di bumi ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan al-fulk, atau tidakkah kamu melihat kepada al-fulk? Apa itu al-fulk? Kapal, perahu, tajri fil bahri bi amri, dia berjalan, ya, berlayar di lautan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum pikir itu kapal beratnya ribuan ton bisa jalan di atas air. Ya, paham ini? Ya, belum lagi Allah kasih kita akal, ya. Ya, Allah kasih manusia akal yang dengannya mereka meneliti. Itu ada teknologi yang menjadikan kapal itu seimbang. Biar tak balik, kembali lagi ke atas. Coba. Ya, itu ada teknologinya. Dipasang di penyeimbang, balancing, ya, di kiri kanan lambung kapal. Jadi apapun yang terjadi tidak akan tenggelam selama tidak ada kebocoran. Coba lihat. Itu ada teknologi dari dulu, kita sudah tahu itu. Paham ini? Itu Allah yang tundukkan semua. Allah yang kasih kita ilmu, kasih kita akal, otak berpikir. Wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi. Dan tidakkah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala menahan langit ini untuk tidak jatuh ke bumi? Itu semua kecuali dengan izin Allah. Ya, innallaha bin nasi laraufur rahim. Perhatikan kata Syekh, wa khatamal ayat as-sabi'ata birraufir rahim. Birraufir rahim. Dan Allah menutup ayat yang ke-7, ayat yang terakhir, ya, An-Naml yang ke-13 dan ke-14 dengan ar-rauf ar-rahim, ay min ra'fatihi wa rahmatihi. Di antara kelembutan Allah dan rahmat Allah, taskhiruhu al-makhluqati li bani Adam,
Allah Subhanahu wa taala menundukkan makhluk kepada Bani Adam. Antum lihat saja hewannya. Kalau hewan itu tidak ditundukkan oleh Allah, ini semut ini bisa membunuh kita. Semut yang kecil saya bisa mati kita. Bayangkan kita tidur, dia datang semua kira-kira. Ayam, bebek, ikan, hancur kita. Ya. Tapi Allah tundukkan. Sapi itu, antum kira sapi satu kali kopeng itu mati kita. Disundul kamu satu kali sudah tertancap kita di tanduknya. Tapi Allah tundukkan. Itu antum tidak sadar tak? Antum tidak sadar kan? Allah tundukkan itu. Ya, termasuk laut itu, lautan itu. Kalau kita pikir-pikir, rombaknya apanya, tapi masih bisa lewat, masih bisa kita pakai. Ya, udara, pesawat bisa terbang. Allah tundukkan semua. Itu bisa apa? Kalau Allah tidak mudahkan, itu diantara kelembutan dan rahmat Allah. Taskhiruhul makhluqati li bani Adam. Semua tunduk, makhluk ditundukkan kepada manusia. Itu memang manusia ya. Antum lihat teknologinya ngeri-ngeri, ya kan? Mencakup semua lini, semua darat, udara, laut, air, apa semua, luar angkasa sampai, paham ini? Bisa paham ini? Sampai terbang ke atas. Coba lihat, bisa paham ini? Nah, itu Allah yang tundukkan. Kalau tidak ditundukkan, tak bisa. Mau apa kita? Kecil. Paham ini? Terus, wa hifdhus samawati wal ardi, dan juga penjagaan Allah terhadap langit-langit dan bumi. Wa ibqa'uha, dan Allah jadikan dia tetap, ya, ada, bertahan. Li'alla tazula, agar dia tidak hilang, tidak rusak. Fatakhtalla masalihuhum, yang dengannya ya akan rusak, hancur maslahat manusia tersebut, Bani Adam tersebut. Ya, ini seperti gunung ini kan nanti di hari kiamat akan tercabut nanti. Ini gunung. Yang mana fungsi gunung ini supaya bumi tetap, tidak bergoncang. Kalau tercabut, Allah cabut, berjalan nih, ya, hancur, lebur. Ini Allah yang tahan semua. Ya, Allah yang tundukkan. Coba ini. Kemudian kata Syekh, wa min rahmatihi sakhkhara lahumul bihara, dan di antara rahmat Allah, Allah tundukkan untuk mereka lautan-lautan. Coba itu. Lautan-lautan yang ombaknya ya tidak kayak ombaknya Pantai Losari ya. Ya, tanya orang Buton, orang Muna, ombak-ombak di timur, ya, di Selayar, ya, di bagian Flores, wah itu besar-besar ombaknya. Belum lagi di luar negeri. Allah tundukkan, mudahkan manusia bisa, menembus itu semua. Bisa dia lalui. Ya, ada teknologi, dia bikin kapal begini. Kita lihat kan banyak itu lewat video itu, ombak kayak JF, anunya tingginya, ombaknya, maksudnya tinggi sekali. Ya, begini tahan, tapi bisa juga Allah tunduk. Ya, kalau Allah tunduk tidak bisa kita. Ya, tidak bisa kita apa-apa. Baik. Litajriya fi manafi'ihim, agar itu berjalan pada manfaat-manfaat dan maslahat-maslahat mereka. Ya, coba lihat itu adanya transportasi laut itu untuk kita semua. Maslahat untuk kita, ada perdagangan. Ya, luar biasa itu perdagangan. Ya, karena tidak semua bisa lewat darat, tidak semua bisa lewat udara. Ya, ada barang-barang tertentu itu harus lewat laut. Tidak mungkin ya. Apa barang-barang semua lewat udara, berapa ongkos angkutnya? Coba lihat Papua, barang-barang mahal karena apa? Semua lewat pesawat. Ya, mudahnya di udara dia. Tidak ada jalur lautnya, jalur daratnya penuh hutan. Ya, penuh OPM. Ya, apa ini penuh apa itu, apa namanya itu, apa KKB ya, apa itu paham ini. Baik. Farahimahum haitsu khalaqa lahum al-maskana. Jadi Allah merahmati mereka dari sisi Allah ciptakan untuk mereka tempat tinggal. Ya, tidak sekedar tempat tinggal, itu bumi ini. Wa auda'a fihi kullama yahtajunahu. Tapi juga Allah siapkan untuk mereka semua yang mereka butuhkan. Ya, itu tadi. Ditundukkan ini semua makhluk apa itu kan kita butuh memang. Kebanyakan kita mau makan. Ya, Allah tidak tundukkan ikan, tidak tundukkan ayam sama kita, bagaimana?
Ikan, bayangkan kalau dikasih kepintaran Allah tidak tundukkan, tidak bisa kok tipu dia. Pancing, ya, ada umpan dalamnya apa, ada kain lain, tidak bisa. Biar coba, tapi Allah memang tundukkan, dikasih begitu memang dia. Paham ini? Bisa dijaring, bisa diakali, ya, bisa ini. Tapi kalau coba Allah tidak tundukkan, bisa kita makan ikan? Biar satu ekor tidak bisa. Itu ayam, kira-kira kalau Allah tidak tundukkan, tidak bisa kau tangkap, lari. Pernah kejar ayam? Pernah? Itu baru satu ekor itu, ya. Baik kayak ayam potong, kayak dodon, bayangkan kayak ayam kampung mau ditangkap langsung terbang. Kan ayam kota kan, tenang dia, sepasrah saja. Gemuk sudah gemuk, apa sudah digemuk kan, sunti sana sini. Itu Allah tundukkan semua itu. Ya, jangan kira semua. Baik. Oleh karena itu kadang ya di cerita fiksi orang-orang kafir dan seterusnya itu digambarkan ya kondisi-kondisi yang ya ketika apa ini katanya makhluk ini sudah menguasai manusia. Nah, itu kan khayalannya mereka. Ya, khayalannya mereka. Bisa paham ini? Tapi alhamdulillah Allah tundukkan. Tidak ada seperti yang mereka khayalkan itu. Bisa paham ini? Karena hancur kita. Mau dikuasai kita sama binatang. Terus wa hafizahu alaihim wa abaqah. Jadi setelah Allah siapkan apa yang mereka butuhkan, ya semua kebutuhannya disiapkan. Allah jaga itu untuk mereka dan Allah tetap jadikan dia tetap ada. Ya, paham ini? Terus ya selesai ini ya, 7 ayat berurut dari surah Al-Hajj, ditutup dengan 2 nama di setiap ayatnya sehingga di dalamnya terdapat 14 nama. Ya, ini saja luar biasa ya, sudah 14 nama. Terus walamma dzakara fi surati asy-syu'ara'i qasasal anbiya'i ma'a umamihim khatama kulla qissatin biqaulihi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim fa inna kulla qissatin tadammanat najatan nabiyyi wa atba'ihi dzalika bi rahmatillahi wa lutfihi wa ihlakil mukadzibina lahu wa dzalika min athari 'izzatihi. Subhanallah. Ya, coba lihat ini berulang berkali-kali di surah Asy-Syu'ara. Walamma dzakara fi surati Asy-Syu'ara qasasal anbiya'i ma'a umamihim khatama kulla qissatin biqaulihi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kenapa? Fa inna kulla qissatin tadammanat najatan nabiyyi wa atba'ihi wa dzalika bi rahmatillahi wa lutfihi wa ihlakal mukadzibina lahu wa dzalika min athari izzatihi. Subhanallah. Tatkala Allah menyebutkan di surah Asy-Syu'ara kisah-kisah para nabi bersama umat-umat mereka, Allah tutup setiap kisah ya di setiap nabi dan rasul itu dengan firman-Nya, sungguh Rabbmu betul-betul Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa lagi maha merahmati. Kenapa bisa? Fa inna kulla qissatin, karena setiap kisah yang disebutkan dari setiap nabi tadammanat najatan nabi wa atba'ih, terkandung padanya selamatnya nabi dan para pengikutnya. Selamat dari azab, ya, selamat dari kejelekan, ya, selamat dari kekafiran, bahkan selamat dunia alam barzakh akhirat ketika mereka istiqamah di atasnya. Paham ini? Dan ini wadzalika birahmatillah, ini semua karena rahmat Allah Ar-Rahim dan walutfi, ya, kelembutan Allah Al-Latif. Dan juga kisah itu terkandung padanya wa ihlakal mukadzibin, ini atafnya ke najata, ai tadammanat ihlakal mukadzibin, ya, terkandung padanya apa? Dibinasakannya, ya, dihancurkannya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan nabi tersebut. Ya enggak? Ya, sudah didakwahi, dikasih mukjizat, dikasih ayat-ayat yang menjelaskan ini betul-betul nabi, ini bukan pembohong, bukan pendusta, ya. Dan itu bukan satu ayat saja, bukan satu mukjizat saja, kadang banyak mukjizat. Masih saja tidak beriman, dikasih tangguh, ditegur, turun teguran dari musibah, tidak juga sadar, disari bagian, ya, dikasih jatahnya dari adab. Paham ini? Wadzalika min athari izzah, dan ini dari pengaruh athar izzah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Paham ini? Yang maha perkasa. Terus faqad yata'allaqu muqtadal ismaini
بكل من الحالين حالتين من الحالتين فإنه نجى الرسول وأتبعه بكمال قوته وعزته ورحمته وأهلك المكذبين بعزته وحكمته ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم وأنه لولا أن جرمهم تعاظم وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يكن لهم طريق إليها lama ahalla bihimul iqabah. Itu jawaban itu. Jawaban dari laulah. Perhatikan, wa qad yata'allaqu muqtadal ismaini bi kullin minal halatain. Kadang konsekuensi dari dua nama ini berkaitan langsung dengan setiap dari dua kondisi tadi. Diselamatkannya Nabi dan umatnya, pengikutnya, dan dibinasakannya orang-orang mendustakan Nabi dan Rasul tersebut. Kenapa? Fa innahu najjar rasula wa atba'ahu bi kamali quwwatihi wa 'izzatihi wa rahmatihi. Karena jadi ini digabung ya. Jadi dua nama ini langsung digabung. Ya, di setiap dua kondisi. Kalau tadi kan syekh pisah. Ya, selamatnya Nabi dan para pengikutnya yang beriman itu karena rahmat Allah, ya. Paham ini? Dibinasakannya, disiksanya, diadabnya orang-orang mendustakan itu karena apa? Karena izahnya. Sekarang digabung. Fa innahu najjar rasulah wa atba'ahu bi kamali quwwatihi wa 'izzatihi wa rahmatihi. Sungguh Allah menyelamatkan Rasul dan para pengikutnya yang beriman karena kesempurnaan kekuatannya, kesempurnaan izzah Allah, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa halakal mukadzibina bi izzatihi wa hikmatihi. Dan Allah menghancurkan, membinasakan orang yang mendustakan karena izzah Allah dan hikmah Allah. Ya, paham ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzikrur rahmati yaqtadi 'idhama jurmihim. Ya, Ustaz, tadi kita bilang dua. Ya. Paham ini? Izzah dan rahmat. Mana rahmat? Ini rahmat. Apa hubungan rahmat dengan apa hubungan rahmat disebutkannya Ar-Rahim dengan disiksanya mereka, dibinasakannya mereka? Kata Syekh, penyebutan rahmat di sini dalam kondisi mereka disiksa, diadab, diihlak, dibinasakan, ini mengharuskan, itu tanda kode bahwasanya idhama jurmihim, besarnya pelanggaran mereka. Kenapa? Allah Ar-Rahim siksa mereka, padahal Allah Maha Pengasih asalnya. Kenapa turun siksa? Ini berarti besar sekali pelanggaran. Kenapa? Wa annahu laula anna jurmahum ta'azama wa saddu ala anfusihim abwab ar-rahmah wa lam yakun lahum tariqun ilaiha lama ahalla bihimul iqaba. Ya? Paham ini? Karena seandainya seandainya dosa mereka tidak ta'azam semakin besar, seandainya mereka tidak menutup pada diri mereka pintu-pintu rahmat, ya, seandainya tidak ada untuk mereka jalan kepada rahmat tersebut sama sekali, paham ini? Maka Allah tidak akan turunkan kepada mereka iqab. Ya, berarti apa? Ini yang terjadi. Pelanggaran mereka semakin besar, mereka tutup pintu rahmat hidayah dari diri mereka. Paham ini? Sehingga turunlah. Karena Allah Ar-Rahim. Ya. Allah Ar-Rahim tetap siksa berarti luar biasa. Ini pelanggarannya mereka besar sekali. Terus wa amma qawlu Isa alaihi salamu in tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa lam yaqul antal ghafurur rahim fa innal maqama laysa maqama isti'tafin wa istirhamin مقام استعطاف واسترحام وإنما هو مقام غضب وانتقام ممن اتخذه إلها مع الله فناسب ذكر العزة والحكمة صار أولى من ذكر الرحمة. Paham ini? Ini kan apa disebutkannya itu wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini rentetan ayat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti pada hari kiamat kepada Nabi Isa alaihissalam di hadapan makhluk seluruhnya, wahai Isa putra Maryam, apakah kamu pernah berkata, mendakwahkan, menyampaikan kepada kaummu, jadikan diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Ya,
Nabi Isa bilang, masuk yang kau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani. Ini lanjutan ayat setelahnya. Ayat setelahnya Nabi Isa bilang, ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Itu yang beliau sampaikan. Lanjutannya ini, ya in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka mereka hamba-hambamu. Ya, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, jika kamu mengampuni mereka, maka sungguh engkau maha perkasa lagi maha hikmah. Ini walam yakul, ya. Nabi Isa tidak bilang antal ghafurur rahim. Kenapa? Fa innal maqama laisa maqama isti'tafin wa sirhamin. Karena kedudukan di sini, ya, konteks kalimat di sini ini bukan pada kedudukan kelembutan dan rahmat. Paham ini? Wa inna ma huwa maqamu ghadabin wa intiqam. Ini kedudukan Allah murka dan marah dan menghukum mimman ittakhadahu ilahan ma'allah, dari orang-orang yang menjadikan, ya, Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa paham ini? Jadi tidak dikatakan innaka antal ghafurur rahim. Karena ini makamnya bukan makam rahmat. Ya, bukan makam kelembutan. Tapi di sini posisi Allah murka dan marah kepada orang-orang yang jadikan Tuhan, ya, selain dirinya. Maka fanasaba dzikrul izzati wal hikmah wa sara aula min dzikrir rahmah. Atau fanasaba dzikra al izzati wal hikmah. Jadi kondisi ini cocok, ya, sesuai dengan penyebutan izzah dan hikmah. Ini, dan dia menjadi lebih pantas daripada penyebutan rahmat. Bisa dipahami? Baik. Karena ini posisi Allah murka terhadap mereka. Allah ingin hukum mereka karena pelanggaran mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus ومن ألطف مقامات الرجاء أنه يذكر أسباب الرحمة وأسباب العقوبة ثم يختمها بما يدل على الرحمة، مثل قوله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته فصار لها الظهور وإليه ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من أسباب الرحمة. سبحان الله. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من الإيمان. سبحان الله. لنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة الاستدلال بذلك. سبحان الله. Coba lihat ini akhir, ya, sudah terakhir. Wa min altafi maqamatir raja, altaf, ya, isim tafdhil. Annahu yadhkuru asbabal rahmah wa asbabal uqubah thumma yakhtimuha bima yadullu ala rahmah. Subhanallah. Dari maqam jenjang roja yang paling halus, yang paling lembut, ya, itu roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab rahmat dan sebab-sebab siksaan, uqubah, hukuman. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan nama yang menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab ini asalnya sebutnya sebelumnya ada sebab rahmat, sebab siksaan, tapi Allah tutup dengan sebab rahmat. Sebab ini luar biasa sekali, ini di antara yang paling halus. Kami kan, ya, minimal ada yang kaitannya dengan rahmat seperti tadi kan, ya. Kisah para nabi itu, inna rabbaka lahuwal aziz ar-rahim, kan begitu. Nah, ada al-aziznya begitu. Nah, ini kan untuk diarahkan kepada siksaan. Ya, Allah Maha Perkasa menyiksa orang-orang yang mendustakan, ya, nabi dan rasul yang diutus olehnya. Nah, di sini tidak ditutup dengan nama yang menunjukkan rahmat. Contoh, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Ada adab sini. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah tutup dengan nama yang hubungannya hanya tentang rahmat. Wallahu ghafurur rahim.
Islam ini ya, luar biasa aja boleh itu. Allah yang maha pengampun lagi maha rahmat. Padahal tadi ada ada siksa sebutkan, yu'adzib, ya Allah menyiksa. Ya jangan tanya marahnya Allah, karena Allah siksa dia. Wa qawluhu atau wa qawlihi liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikina wal musyrikat. Ya, agar Allah menyiksa orang-orang munafikin laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan. Ini juga antara kengerian orang-orang munafikin, karena diatafkan langsung dengan apa? Diatafkan kepadanya apa? Orang-orang musyrikin. Orang musyrikin diataf kepada orang-orang munafik. Ini azab ya. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat, dan Allah memberi taubat kepada orang-orang beriman dan laki-laki maupun perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Disebutkan tadi azab, tapi ditutup Allah ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa? Wa dzalika yadullu ala anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa ghalabathu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Ya, mendahului murkanya, dan wa ghalabathu, dan mengalahkan murkanya sendiri. Jadi rahmat Allah mengalahkan murka Allah. Rahmat Allah mendahului murkanya. Ya, coba kita lihat, luar biasa. Disebutkan tentang adab, tapi ditutup dengan dua nama yang dua-duanya hubungannya dengan rahmat, ya, dengan ampunan. Taib wasara lahu zuhur, yang dengannya ya untuknya lah, itu untuk rahmat Allah yang nampak, yang dominan. Ya, rahmat Allah. Wa ilaihi yantahi kullu man wujida fihi adana sababin min asbabir rahmah, dan kepadanya lah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala berakhir semua ya orang yang padanya terdapat ya sebab yang paling rendah dari sebab-sebab rahmat. Yang lain perhatikan ya, dia punya sebab rahmat, tapi sebab yang paling rendah, paling sedikit. Berarti apa? Sisanya apa? Mafhum mukhalafahnya, dia punya sebab rahmat Allah, itu pun adana sabab. Ya, sebab yang paling rendah, paling sedikit. Berarti yang banyak apa yang dominan? Sebab murka. Ya, karena kan hanya dua, murka Allah, rahmat Allah. Sebab rahmat ada pada dirinya, tapi sedikit sekali. Kalau kita pesankan, sama orang bilang misalnya 99,9%. Berarti berapa pi? Baru genap 100 kan, 0,1 ya. Ya, 0,1 genap 100. Anggaplah ini dia punya 0,1 dari sebab rahmat. Berarti 99,9-nya tadi sebab adab, sebab hukuman, sebab ukubah. Bersamaan dengan itu, perhatikan, ini bisa menjadi sebab dia ilaiha yantahi, yaitu kepada rahmat Allah dia akan berakhir. Karena adanya sebab yang walaupun sebab itu kecil sekali. Paham ini? Karena tadi itu rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ya, rahmat Allah mendahului ya murkanya. Kan kalau dipikirkan apa nak dianggap, itu kan begitu. Sebenarnya kalau kecil sekali. Apa itu 0,1? Apa itu 1%, 2%? Sedikit sekali. Tapi Allah Ar-Rahim, nah, menjadikan apa? Itu dominan, bahkan mengalahkan murkanya. Bisa paham ini? Nah, walihada, oleh karena itu, perhatikan, ini contohnya ya, contohnya perhatikan. Walihada, oleh karena ini, yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka. Ya, dari neraka ini ya, di sistem ini akan keluar dari neraka man kana fi qalbihi adana habbati khardalin minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat biji khardal yang paling ringan ya dari keimanan. Ya, yang paling kecil, yang paling ringan, tapi masih ada dalam hatinya dari keimanan. Setitik, ya, sangat kecil, tapi ada itu, ada. Dan kalau dia kafir kan habis,
Munafik i'tiqadi kan habis. Musyrik syirik akbar kan habis. Ini masih tersisa, berarti dia masih muslim, masih mukmin, ada keimanan setitik, sangat kecil. Ini kan sebab apa? Sebab apa? Sebab rahmat, tapi dia punya sedikit sekali dan dia sudah di neraka. Kalau kita pikir maksudnya sudah, ya tinggal saja neraka, apa itu kecil. Tapi yang kecil ini menjadi sangat berarti, yang jadinya jadi sebab dia bisa keluar. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Rahmat Allah mendahului murka. Ya, bisa paham ini? Baik. Terakhir kata Syekh, walilat tasir. Baik, ala hadil amsilah, kita cukupkan pada contoh ini. Fa innahu yu'rafu biha sifatul istidlal bidzalik. Karena dengan apa yang disebutkan insyaallah akan diketahui bagaimana bentuk pendalilan dengan hal tersebut. Ya, berarti apa? Kita sisa latihan. Ya, banyak-banyak baca, ya, baca kaidahnya, kemudian baca tafsir beliau. Bagaimana beliau pakai, ya, gunakan kaidah ini di dalam semua ayat yang ditutup dengan al-asmaul husna. Antum bisa mulai, ya, dari al-Fatihah, apa ini, surah al-Baqarah, ya, terus atau juz 30. Bisa paham ini? Setiap ada nama, ya, di akhir ayat maka buka tafsirnya apa Syekh As-Sa'di bilang di situ. Paham ini? Itu latihan. Itu latihan. Alhamdulillah selesai kaidah yang ke-19. Insyaallah kita akan lanjut kaidah yang ke-20 di pertemuan selanjutnya. Ini juga luar biasa, ini kaidah yang ke-20 ini sudah kita pelajari, ada isyarat di kitab Usul Fit Tafsir. Al-Qur'anu kulluhu muhkamun bi'tibar wa kulluhu mutasyabihun bi'tibar wa ba'duhu muhkamun wa ba'duhu mutasyabihun bi'tibarin salisin. Al-Qur'an seluruhnya muhkam dari satu tinjauan. Al-Qur'an seluruhnya mutasyabih dari tinjauan yang kedua. Dan Al-Quran sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih dari tinjauan yang ketiga, tinjauan yang lain. Jadi jangan langsung salahkan orang, oh ini Al-Quran seluruhnya mutasyabih. Marah, aku bilang Al-Quran seluruhnya mutasyabih, ya. Atau ada bilang sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Dia bilang ada mutasyabih, ya. Atau malah dia bilang seluruhnya muhkam. Ini kan keterbatasan ilmu kita, karena kita emosi apa semua, ya, naik tensi karena ilmu kita pendek, ya. Jadi kalau kita ngerti pembahasannya, oh itu mungkin itu yang dimaksud, ya, bila mutasyabih semua dari tinjauan yang kedua, sebagiannya muhkam semua dari tinjauan ketiga. Kalau dia mengatakan muhkam semua, yang tidak ada mutasyabih dari tinjauan yang pertama, dan ini sudah ada di Usul Fit Tafsir. Bisa paham ini? Ya, bisa dirujuk tak? Ya. Ya, bisa dirujuk. Insyaallah kita akan baca kaidahnya pertemuan besok. Ilahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.